Oke cuy, ya perkenalkan nama gue Anton. Jadi di sini gue juga pengen memperkenalkan konten baru gue, yaitu sebagai kurir di Shopee Express. Ya nanti judulnya bakal jadi daily vlog lah. Daily vlog gue sebagai kurir di Shopee Express. Nah, jadi di konten kali ini ya gue bakal ngebahas tentang Shopee Express. Ya dari peralatan yang kalian harus bawa sampai ke cara pembayaran ya atau store uang COD ke Shopee Express-nya cuy. Oke, kita langsung aja nih ngebahas peralatan ya, peralatan yang kalian harus persiapkan saat mau jadi kurir di Shopee Express ataupun ekspedisi lainnya. Karena yang intinya itu peralatan itu sama cuy. Oke, untuk yang pertama itu peralatan yang kalian harus siapkan yaitu karung ya. Karung kayak gini ya. Nah, ini ada dua variasi ukuran. Yang pertama itu 60 kali 100 ataupun 75 kali 110. Nah, kalian beli aja masing-masing ukuran tersebut 2 biji cuy ya. Nah, untuk ukuran yang kayak gini cuy 60 kali 100 itu harganya kalau nggak salah 2 ribuan lah. Nah, itu gunanya karung itu buat apa sih? Untuk masukin paket ya ke dalam karung ini. Supaya apa? Supaya kagak luber. Nah, itu cuy ya. Yang kedua yang kalian harus siapkan adalah tali ya. Talinya kayak gimana sih? Nah, talinya kayak gini cuy ya. Nah, talinya kayak gini. Nah, ini nama talinya itu adalah tali bagasi ataupun tali paket. Nah, jadi ada variasi ukurannya juga ya untuk tali paket ini. Ada yang ukurannya 1 meter, 1,5 meter, sampai 2 meter cuy. Nah, kalian beli aja masing-masing dari variasi ukuran tersebut 2 biji juga cuy. Ya, jadi total tali yang kalian beli itu ada 6. Nah, kalau misalkan kalian pakainya plastik ya kalian otomatis harus beli lakbannya juga. Jadi untuk efisiensi pengiriman paket dan harganya ya udah kalian pakai aja karung sama tali paket kayak gini cuy. Itu bakal menghemat biaya kalian. Nah, untuk perlengkapannya sendiri kayak gimana sih bang? Nah, perlengkapannya itu kayak topi, jaket, celana panjang yang penting. Karena kalau kalian kagak pakai celana panjang, nah itu dianggap kalian itu kayak main-main cuy. Kagak fokus sama kerja, kagak sopan ya kan. Seenggaknya kalian pakai celana panjang lah. Mau itu jeans ataupun celana bahan. Yang penting celana panjang dah. Nah, ada lagi yang namanya sendal ataupun sepatu. Nah, itu opsi untuk kalian nih. Ya kadang-kadang gue juga pakai sendal, kalau hujan pakai sendal, kalau panas ya udah pakai sepatu gitu. Ada lagi perlengkapan yang kalian harus siapin itu yang paling penting adalah tas. Nah, tas gunanya buat apa bang? Untuk naro duit ya, supaya duit COD kalian kagak hilang, kagak jatuh. Karena sepengalaman gua kalau gua kagak bawa tas ya udah gitu taruhnya di kantong, nanti akibatnya apaan? Bisa jadi duitnya hilang, bisa jadi duitnya jatuh. Nah, untuk ngamaninnya ya udah kalian harus pakai tas, itu yang paling penting dari perlengkapannya cuy. Oke cuy, nah ini bakal gue kasih tahu contoh dari tasnya cuy. Nah, tasnya yang kalian harus beli tuh yang menurut gue ya tas yang kayak gini nih. Tas sling bag ya, yang ke samping. Jangan kalian pakai tas gemblok. Karena bakal susah nanti ngembaliin duit COD-nya. Dan kalian juga kagak bawa laptop kan pas lagi nganter paket. Nah, makanya beli tas yang kayak gini nih. Nah, kalau kalian pengen beli tas yang kayak gini ataupun peralatan yang tadi gue sebutin, klik aja langsung di link yang ada di deskripsi video ataupun di kolom komentar supaya kalian cepet nih langsung tinggal order aja cuy. Oke, itu adalah peralatan dan perlengkapan yang kalian harus bawa
saat mau menuju ke gudang ataupun saat kalian berangkat kerja cuy. Oke cuy, jadi gue pengen siap-siap dulu nih, pengen berangkat ke gudang. Nanti bakal gue videoin lagi dan bakal gue bahas lagi seputar dunia perkuriran, oke? Oke cuy ya, jadi di sini gue pengen memperlihatkan ke kalian ya, kalau gue udah bawa paket nih. Jadi untuk paket yang pengantaran pertama kagak gue videoin ya. Jadi untuk pengantaran yang kedua aja nih. Ya di motor gue ada paket. Nah gunanya karung itu buat masukin paket cuy. Nah gunanya tali ya kayak gini cuy. Kalau emang ya paketnya kagak muat dimasukin karung ya udah. Jadi diikat di belakang motor yang kayak gitu cuy. Nah, oke. Jadi di sini gue ingin memperlihatkan ke kalian ya di lapangan, kondisi di lapangan tuh kayak gimana sih sebagai kurir. Nanti kalian bisa nilai sendiri. Ya bisa aja kalian bisa ketemu buyer yang baik ataupun buyer yang emang kerjaannya suka nge-cancel cuy. Oke ya, langsung aja nih, gue pengen ngantar paket ya. Dan untuk rate yang kedua itu gue cuman dapat paket, terus gue cek dulu cuy. Dapat paket ya, dapat paket 18 doang cuy ya, 18 paket yang bakal gue antar nantinya. Oke langsung aja ya. Nah untuk cuaca di sore hari cuy ya, ini masih jam 5 loh, jam 5 sore ya, lewat 3. Kondisinya udah agak mendung. Jadi ya nanti kalau misalkan hujan, minggir dulu, neduh dulu cuy, karena gua agak bawa jas hujan. Oke, gue pengen ngantar ke gang ini dulu cuy ya. Ada satu paket nggak COD. Oke. Yuswanto cuy, 10.4. Salah. 10.4 cuy. Salah ya, gue salah jalan nih, jadinya bakal muter-muter lagi. Isi bu. Kirain gue bakal yang di situ cuy rumahnya, ternyata salah alamat gue. Mau kagak mau gue antar ini dulu cuy. Oh ya cuy ya, jadi kalian ya sebelum ngantar paket ya kalian harus siapkan terlebih dahulu ya uang kembalian COD. Kenapa? Supaya kagak ngeribetin kalian, kagak ngabisin waktu kalian. Kalau kalian kagak nyiapin duit COD, ya udah terpaksa kalian harus minta ke bayarnya. Itu solusinya, untuk minta duit pas saja. Oke, taruh cuy. Oke, gue foto nih karena kagak COD ya. Bakal gue foto dan gue konfirmasi bahwa paketnya itu ada di dalam rumah. Misi paket Yuswanto. Oke. Kayaknya kagak kedengeran nih. Jadi mau kagak mau ya, gua selipin lewat sini cuy. Oke bentar. Nah abis itu kalian konfirmasi nih,
Kita fotoin paketnya ya. Terus ya udah kok. Oke, mau kagak mau cuy, karena tadi gua salah nganter, ya udah balik lagi. Balik laginya lewat mana? Lewat sini cuy. Jadi otomatis ini bolak balik gua. Nah, untuk kurir baru nih yang belum pernah ngerasain, emang bener-bener belum ngerasain jadi kurir. Nah, itu untuk pertama kali kalian ngantar paket dikasih, misalkan dikasih 50 paket. Nah, itu kalian harus benar-benar nyari cuy. Kenapa? Supaya kalian lebih ingat ya. Nah, kalian juga boleh nanya kok yang senior ke senior kalian. Biar lebih gampang. Oke. Tuh, gua cari dulu. Permisi paket Naila. Ya. Emang Oke, di sini COD-nya 6.500. Ya. Tebak mobil siapa? Masih. Gua mobilnya bakal parkir di sana. Yakin gua. Oh, yakin. Akan parkir kan? 6.500. Maaf. Ya, makasih ya. Oke, udah ya. Sabar dulu tukang paket. Gue pengen sama. Oke, lanjut lagi cuy ya. Tadi udah nganter 2 paket. Sisa 16 paket lagi nih yang harus diantar. Oh iya, tadi gua pengen ngebahas ituan ya. Nah, untuk kurir baru cuy, kalian harus semangat untuk nyari alamat ya. Karena itu yang paling bingung sih bukan RT/RW-nya cuy. Yang paling bingung tuh nomor rumah. Kenapa nomor rumah? Karena kadang-kadang acak cuy. Nah, misalkan kalian udah nemu nih. Permisi. Nah, misalkan kalian udah nemu nih nomor rumahnya 100. Nah, kalian punya nomor rumah itu 101. Totonya mentalnya jauh. Kadang-kadang kayak gitu cuy. Sepengalaman gue juga kayak gitu kok ngantar paket. Mentalnya terlalu jauh. Ya, maka dari itu kalian tuh cari dulu aja. Nanti kalian bakal hafal sendiri. Nanti kalau udah hafal itu rasanya enak cuy. Sumpah dah. Jadi gampang ngantar paket juga cepet. Misi paket Cantika Keisa. Ya, jadi 6,5. Oke. Untuk pengiriman yang ke maaf. Bali. Bisa kembali terlalu bentar. Itu 3,5. Balinya. Kasih ya. Set. Tadi gua hampir disalimin sama bayar lah ya. Aduh, gue pengen bahas itu lupa lagi deh. Nah, bagi kalian yang belum punya pengalaman jadi kurir, kalian usaha dulu nyari alamat.
Kalau alamatnya udah ketemu, kalau bisa kalian chat dulu cuy. Ya kalian chat melalui WA, nanti kalian minta foto rumahnya. Kenapa? Supaya lebih gampang diingat cuy. Supaya ada riwayat chat juga. Kalau kalian sudah punya riwayat chat, kalian lupa nih, wah nomor 59 gimana ya? Nanti kalian tinggal buka chat WA aja, nanti wah temennya di sini gitu. Jadi ingat lagi. Oh iya, sekarang itu kebanyakan ya cuy. Jangan sampai kalian ketemu paket fiktif. Ayo cepet. Atau paket penipuan. Dan hati-hati, pokoknya kalian teliti dulu sebelum kalian delivery. Nah kalian itu harus pastiin ini paketnya benar-benar mesen apa kagak. Kalau misalkan dia kagak mesen, ya otomatis di cancel cuy. Karena dia merasa ini paket kayak gue pesen, kenapa harus gue bayar gitu. Karena gue juga pernah ngalamin nih, kena paket fiktif 2 kali cuy. Beneran dah. Gue kena paket fiktif 2 kali. Yang pertama harganya 350. Nah yang kedua itu harganya 750.000 cuy. Nah gokil kan tuh. Halo cuy ya ceritanya. Gue antar paket dulu. Oke udah nyampe. Dan bayarnya udah TF nih, tinggal gua kasih doang. Kita panggil dulu cuy, kalau yang kagak ada masuk, taruh paketnya terus fotoin. Misi paket Aisyah. Ada nggak? Oh kagak ada. Udah kita masuk aja cuy. Kalau misalkan orangnya udah TF terus kagak ada di rumah, ya udah kalian taruh aja di mana ya. Pokoknya di rumahnya dia, terus kalian fotoin. Kalau kalian nunggu ternyata orang kagak ada di rumah, itu bakal makan waktu cuy. Nah ujung-ujungnya apaan? Bakal disuruh masuk juga. Oke. Gua taruh di mana ya? Nah ya dah. Nah, habis itu fotoin. Taruh tang jelas fotonya. Oke, udah done nih. Kita gua antar paketnya. Kita lanjut lagi cuy. M. Taufik Rashid, samping Asrama Putri. M. Taufik Rashid, samping oh ini cuy ya kali ya gua kelewat. M. Taufik Rashid, samping Asrama Putri, ya berarti ini betul gak? Ya betul, kita panggil aja cuy. Permisi paket M. Taufik. Permisi paket M. Taufik. Iya. Ya paketnya nih. Udah bayar. Kasih ya. Sama-sama. Oke. Udah kita lanjut lagi cuy. Sisa 13 paket. Duit siapa ya? Gua kali. Jatuh cuy. Nah, habis itu kemana lagi nih? Gue cek dulu. Rayati, oke. Nanti nih. Oke. Ke sono cuy ya. Ini lumayan jauh, jadi bakal gue bahas yang tadi pengen gue bahas. Oh iya, tadi gue bahas soal paket fiktif ya.
Nah, untuk paket fiktifnya sendiri ya, gue udah ngalamin 2 kali penipuan. Oke, udah 2 kali kena penipuan paket fiktif dengan harga yang cukup fantastis gitu. Dan yang paling parah itu ada di puncaknya gua. Nah, puncaknya itu 750.000. Dan sampai gua datengin bayarnya dan minta ganti rugi semua. Tapi ya kesalahan dia juga. Gua kan udah kasih tahu nih lewat WA, nih harga ada paket mbak, harganya 750. Benar mesen apa kagak? Gua bilang kayak gitu. Nah habis itu dia bilangnya apa? Dia bilangnya iya bang, antar aja paketnya, udah saya siapin kok. Ternyata dia mesennya apaan? Diantar aja gitu, pakai kurir antar aja. Tapi kan gue Shopee gitu, harganya itu juga beda. Diantar aja itu harganya 721, sedangkan di Shopee ya di gue sendiri itu harganya 750.000-an. Dari situ aja udah salah gitu. Tapi ya karena gue kagak enak, takut ribet juga, ya udah gue bilang setengah-setengah aja dah. Nah akhirnya dia setuju juga kayak gitu cuy. Nah itu untuk pengalaman paket fiktif yang pertama gitu, yang paling parah. Oke udah nyampe nih, permisi paket sedang case. Udah dibayar kok, TF ya paketnya. Makasih ya. Oke ya udah gua antar lanjut lagi nih, sisa 12 paket dan cuacanya juga mendung cuy. Tuh kalian bisa lihat sendiri, mendung. Takutnya hujan deras nih lama. Oke, saatnya masuk ke jalur gua. Goblok. Kata jatuh, coba. Oh iya cuy ya, sambil gua bahas aja dah, daripada videonya kagak ada pembahasan kosong. Jadi bakal gua bahas nih sesuatu ya yang penting juga. Jadi ya sebelum kalian ke kerja atau berangkat ke gudang, kalian tuh harus siapin ya yang namanya itu uang kembalian COD. Ya gunanya apaan? Buat kembaliin uang COD. Supaya kalian efisien aja dalam bekerja gitu. Nah misalkan kalian kagak bawa kembalian uang COD, nah itu ada caranya sendiri cuy. Caranya gimana? Nah oke, jadi kalian tuh chat dulu bayar pertama yang bakal kalian antar. Nah chatnya gimana bang? Kalian kasih tahu aja nih bahwa ada paket dengan harga 65.000 misalkan. Paket dengan harga 65.000, tolong disiapkan uang COD yang pas aja karena saya kagak bawa kembalian uang COD. Nah nanti uang yang 65.000 itu bakal jadi uang kembalian kalian gitu. Itu caranya cuy. Oke nanti bakal gue bahas lagi nih, masih ada lagi yang bakal gue bahas. Gue ngantar paket dulu cuy.
Permisi paket Nur Hayati. Jauh banget bentarnya. Siapa? Itu. Iya emang. Mana? Dikit banget bang. Kalau banyak mah enak. Ya. Jadi, nih paketnya. Taruh bentar ya. Sip. Makasih. Oke, lanjut lagi cuy. Sisa 11 paket lagi. Oke, itu untuk yang pertama ya tadi ya. Siapin uang COD. Aduh, taruh. Nah, untuk yang kedua, kalian itu harus siapin handphone dengan kondisi baterai yang mencukupi untuk pengantaran paket hari itu cuy. Nah, misalkan baterai kalian ngedrop nih, cuman bertahan 2 jaman doang, ya kalian harus punya caranya juga dong, cara ngatasinya, itu dengan kalian bawa powerbank ataupun chargeran dari rumah ya. Permisi paket mencari. Paket COD ada nggak mamanya? Nggak ada. Ya udah ini pegang aja. Ya, kena. Ya. Ya. Ntar ya. Maaf. Kasih ya. Oke, nah itu itu hal yang kalian harus tahu ya, itu yang kedua ya. Oke, lanjut lagi cuy. Tadi baterai handphone, dan yang ketiga nih, yang terakhir nih, yang menurut gua penting juga, jangan lupa kalian isi bensin kalian ya, isi bensin motor kalian seenggaknya 1 liter lah buat sehari. Jangan sampai bensin kalian itu habis ataupun ya sekarat. Kenapa? Takutnya kalau emang takaran kalian kagak sesuai, ya udah bakal mogok di jalan, kehabisan bensin. Oke, gue di sini pengen nagih duit COD dulu nih. Kenapa? Paketnya gue tinggalin di rumahnya, jadi gue tagih dulu paket COD. Ini si Pak Soerman. Berapa tadi bang? 12 kali ya. Oke, maaf, kasih ya. Oke, makasih. Oke, jadi itu gua taruh dulu paketnya ya, paket COD di rumah dia. Nanti sore bakal gua ambil. Itu salah satu trik sih supaya kalian kagak usah bolak-balik nih bawa on hold-an gitu, atau bawa paket yang bakal diantar buat sore hari gitu. Itu adalah salah satu triknya. Tapi ini kagak berlaku ya untuk kalian yang belum kenal bayar sama sekali nih. Misalkan orang awam nih antar paket di salah satu bayar ya kan. Nah terus dia tinggalin nih paketnya belum dibayar. Nah itu hati-hati. Kenapa? Bisa jadi ya bayarnya itu bisa cancel di tempat ketika kalian pengen ngambil duitnya. Sedangkan paketnya udah kalian deliver. Nah itu bakal jadi musibah buat kalian. Kenapa? Kalian bakal nalangin paket yang udah kalian anter.
Jadi mendingan kalian bawa balik dulu. Nah itu untuk kurir yang belum kenal bayar, atau kagak kalian itu bisa nanya-nanya ke kurir senior kalian yang punya area gitu cuy. Ini aman gak paketnya dititipin di rumah gitu, kalian tanya aja nggak apa-apa. Gue juga nanya-nanya kok kalau emang dia mau TF, nanya ke senior gua. Oke, gue udah nyampe rumahnya nih. Aktif gak WA-nya? Permisi paket Adinda. Aduh, suara gue serak banget ini. Gatel kalau manggil orang. Permisi paket Adinda. Keluar juga cuy. Kenapa gue teh pengen nelpon tapi takut rekaman suara gue mati, jadi kagak gue telepon. COD Pak 24.500 COD. buat Adinda. Wah di TF aja Pak, ditransfer aja uangnya katanya. Uangnya ditransfer aja katanya, gak usah bayar. Udah. Oke Pak, makasih ya. Oke, bayarnya minta transfer, ya udah gua tinggal kasihin doang paketnya ke keluarganya, gua tinggal jalan doang. Oke. Lanjut lagi cuy. Lanjut, kita gua buru-buru juga nih sebelum hujan, takut hujan terus aja sini. Oke lanjut. Nah ini dia rumahnya cuy. Nah, ini barang motor nih, permisi kalau bawa paketnya. Udah gerimis cuy, dan paket gue masih tersisa 8 lagi. Permisi paket Muhammad Faris. Bahaya cuy, isinya frame silinder Ninja. Aduh, mahal banget ini mah. Aduh, nggak ada orangnya apa ya? Pintunya kebuka nih. Permisi paket Muhammad Faris. Waduh, deras dah hujannya. Muhammad Faris. Oke, maaf, makasih. Yo. Ya. Kalau gelap begini, si Amro kalau beli apa-apa nggak ngomong nih, kurang ajar kan. Oke, sebelum hujan terus banget nih, ya insya Allah selesai dah. Bakal gua usahain. Apa udah gelap banget coy. Udah gelap banget ini mah. Takutnya kamera gua kebasahan doang.
basahan, masukkan air, nanti rusak ya kan, baru beli juga. Waduh, waduh. Oke, nah kita parkir di rumah orang dulu sebentar. Rumahnya di sini soalnya. Permisi paket Laila. Ah, ada. Nih, Bu. Oke, makasih ya. Hujan cuy. Hujan. Sisa 7 lagi cuy. Kalau ya, sebentar ya. Gua lihat dulu nih. Siapa aja yang harus diantar. Oke. Lanjut lagi. Kita bantai habis ya. Untuk 18 paket yang tadi. Oke. Langsung ambil aja. Aduh. Ini sih maaf. Pak, paket Pak. Maaf, makasih ya. Oke, sisa 6 lagi cuy. Aman. Oke, sisa 6 paket lagi. Kita ke Siva. Ini sih Pak, paket buat Siva. Udah dibayar Pak? Maaf. Pak, makasih ya. Oke, lanjut lagi cuy. Mumpung hujannya belum deras banget ya, masih rintik-rintik. Makanya gue pengen percepet lagi nih cuy. Wisi. Aye. Ah. Upi ada nggak ya Upi ya? Oh, Upi. Oke cuy, jadi tadi udah gua antar ya paketnya. Nah ini hujannya udah mulai deras nih di sini. Gua lanjut sisa 2 paket lagi yang bakal gua antar. Nanggung, gua orangnya suka nanggung kayak gitu cuy. Kalau paketnya sisa 2 ya gua bablas dah, nanggung banget. Permisi paket Hanum. Paket. Hujan. Ini paketnya. Kasih ya. Deras coy. Nah ini kayak gini udah deras banget nih, harus cari tempat neduh cuy, susah kayak ini dah. Oh bentar ya, gue cari tempat neduh.
Dan kalian bisa lihat sendiri nih hujan-hujan ya, gue bela-belain buat ngantar paket. Dan biasanya sih gue juga hujan-hujanan mulu. Kalau misalkan paketnya lagi banyak, nah itu gue bablas sih, mau hujan terus ya gue bablas aja. Nah ini sebenarnya masih agak deres-deres amat sih, tapi bingung gue pengen bablas apa kagak ya. Udah bablas saya dah supaya kalian bisa lihat pemandangan hujan ya di kamera gua. Dan juga ada beberapa paket nih yang gua talangin karena orangnya tadi minta sore. Pas sudah sore dia malah minta besok. Anehnya deh tambah kencang. Neduh cuy, neduh sini. Oke, gua kirimin QRIS dulu nih ke bayarnya. Bentar cuy. Kalian bisa lihat sendiri tuh hujan ya. Basah ini cuy. Oke, kalian bisa lihat sendiri tuh kalau hujan. Oke, tunggu ada pembayaran masuk dulu dari buyer, nanti gua kasihin ke orang rumah paketnya. Oke. Sebentar, tunggu dulu cek hasil pembayaran. Oke, udah masuk. Nah, baru kita delivery aja. Nah cuy, daripada ya kalau ini menurut gua ya, jadi ada buyer nih satu minta paketnya dikirim besok aja, padahal tinggal sisa dia doang. Kalau misalkan harganya masih di bawah 20.000, nah mendingan kalian talangin aja daripada paket kalian taruh di gudang lagi ya dan ngabisin bensin cuy. Dan kalian delivery aja dulu, konfirmasi paket ditalangin, besoknya diantar lagi gitu. Tapi misalkan itu harganya di atas 20.000 ya mendingan kalian jangan kalian talangin, mendingan kalian balikin ke gudang aja tuh. Oke cuy ya, nah kelihatan ya. Nah kalian bisa lihat sendiri tuh hujan ya di sana, kondisinya hujan. Jadi gua neduh di tempat yang kayak gini nih, di bawah atap orang dan sempit juga cuy. Oke cuy, terima kasih yang sudah menonton video gua kali ini ya. Semoga konten gua bisa bermanfaat untuk kalian, bisa ngedukasi kalian. Dan bagi kalian yang mau nanya-nanya nih soal dunia perkuriran, kalian bisa aja langsung ketik di kolom komentar. Nanti bakal gua bikinin videonya ataupun bakal gua balas di kolom komentar cuy. Oke? Bye bye. Oke cuy ya, jadi di sini gue pengen ngasih tahu ya cara store duit COD ke Shopee Express-nya cuy. Jadi di sini gue udah masuk di aplikasinya nih. Nah, langsung aja kalian klik ya. Klik garis 3 di pojok kiri atas. Nah, nanti bakal muncul pending amount ya. Ini COD gue 1.096.000. Nah, habis itu kalian pencet aja nih tiket centernya, kalian pencet. Nah, nanti bakal muncul total semua COD kalian di situ. Nah, kalian klik kotak yang semua nih di sini. Nah, nanti bakal muncul juga nih totalnya ada berapa paket dan semua harganya cuy. Nah, di sini total COD gue 1.096.673 perak. Oke, kalau udah nih kalian
Kalau udah kalian klik semua, kalian klik berikutnya cuy. Oke, kalian klik berikutnya. Nah, dan di sini ada dua metode pembayaran cuy. Yang pertama transfer virtual account, ya bisa lewat Cbank, Mandiri, BRI, ataupun BCA. Dan bisa juga kalian lewat ShopeePay. Karena ShopeePay kalau top up itu maksimal 1 juta, jadi mendingan gua pakai transfer virtual account cuy. Oke, kalian klik aja konfirmasi. Dan di sini kalian bisa pilih, silakan pilih metode pembayaran. Kalian klik aja transfer virtual account. Nah, nanti bakal muncul nih Cbank, BCA, Mandiri ataupun BRI. Dikarenakan gue pakai ATM BCA juga, jadi gue pilih bank BCA cuy. Oke, nanti bakal muncul nomor rekening virtual account-nya. Nanti kalian salin aja nih, langsung salin. Nah, kalau udah kayak gitu, langsung aja cuy, kalian ke M-Banking kalian ya. Nih, gua mundurin dulu. Nah, jadi gue pakai My BCA. Nah, kalau gitu gue cek dulu saldo gua, ya ada 3.493. Kenapa bisa segitu? Karena gua udah store tunai nih. Jadi sebelum kalian bayar lewat aplikasi Shop SPX ya, kalian itu terlebih dahulu kalian tukerin duit receh kalian ke Alfamart ataupun Indomaret cuy. Nanti baru kalian store tunai di ATM BCA ataupun Mandiri ya. Pokoknya sampai di M-Banking kalian itu mencukupi COD-nya. Kalau udah, kalian klik aja transfer. Nah, habis itu kalian pilih virtual account. Nextnya kalian pilih transfer ke tujuan baru cuy. Nah, di sini sudah disuruh masukin nomor BCA virtual account yang tadi udah gua salin dari aplikasi SPX-nya. Nah, nanti bakal muncul nih ya nomor rekeningnya, kalian salin aja, kalian tempel aja nih nomor rekeningnya kayak gini. Nanti kalian pilih lanjut. Nah, nanti otomatis bakal ketahuan nih total COD-nya berapa dan ke pembayarannya siapa gitu. Kalian pilih lanjut aja. Kalian pilih lagi lanjut dan masukin nomor rekening dan masukin password kalian ya, PIN kalian. Dan udah. Dan ini otomatis masuk ke Shopee Express ya tanpa ada delay sama sekali cuy. Nah, kalian bisa ke aplikasinya dan sudah pembayaran berhasil cuy. Nah, itu berarti kalian sudah bayar dan store tunai ke SPX ataupun Shopee Express-nya cuy. Jadi di sini di tiket centernya udah habis cuy, kagak ada sama sekali karena kalian sudah bayar. Oke, itulah cara store duit COD ke Shopee Express-nya cuy.